Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama yaitu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel atau sering kita sebut sebagai SPLTV. Nah, sebelum kita masuk ke sistem persamaan linier 3 variabel, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari sistem persamaan linier. Nah, persamaan linier adalah himpunan beberapa persamaan linier yang saling terkait dengan koefisien-koefisiennya adalah bilangan real. Merupakan definisi dari sistem persamaan linier. Kemudian kita masuk ke apa sih definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier yang memiliki 3 variabel. Nah, ini merupakan dua definisi dari sistem persamaan. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk umum. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel atau kita sering sebut SPLTV yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, di mana X, Y, dan Z itu merupakan variabel. Kemudian A adalah koefisien variabel X. Kemudian B adalah koefisien variabel Y. Kemudian C adalah koefisien variabel Z. Dan D adalah konstanta. Nah, dalam sistem persamaan linier 3 variabel ini terdapat syarat juga, yaitu syaratnya A, B, C, dan D adalah anggota bilangan real. Nah, tidak hanya itu saja, kita akan masuk lagi ke metode apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, terdapat 3 metode ya teman-teman. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Kemudian yang kedua adalah metode substitusi. Kemudian yang ketiga yaitu metode eliminasi substitusi. Nah, ketiga metode ini tuh dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Kita bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi maupun eliminasi substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ini terdapat contoh soal yaitu diketahui sistem persamaan linier 3 variabel begini, yaitu 2x plus y plus z sama dengan 4 adalah persamaan 1. Kemudian 3x min y plus 2z sama dengan min y bersama 2, dan x plus 2y plus 2z sama dengan 5 adalah persamaan. Nah, dari ketiga persamaan itu kita dapat menggunakan metode yang tadi kita jelaskan. Nah, terdapat 3 metode. Nah, kita akan menggunakan yang ketiga yaitu metode eliminasi substitusi. Nah, untuk menggunakan metode eliminasi substitusi, langkah pertama yaitu kita dapat mengeliminasi dua persamaan, yaitu contohnya kita akan mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2.
Kemudian kita tulis persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita akan mengeliminasi X, maka kita akan menjadikan nilai variabelnya itu sama, variabel X-nya itu sama. Maka kita akan mengalihkan persamaan 1 dengan 3, persamaan 2 dengan kali 2. Nah, itu dikalikan semuanya dan menghasilkan 6X plus 3Y plus 3Z sama dengan 12. Kemudian yang bawah dikalikan 2 semua, 6X min 2Y plus 4Z sama dengan min 10. Kemudian kita eliminasi, 6X dikurangi 6X kita habis, tidak usah ditulis. Kemudian 3Y dikurangi 2Z sama dengan 5Y. Kemudian 3Z dikurangi 4Z adalah min Z sama dengan 12 dikurangi min 10 yaitu 22. Ini akan menjadi persamaan yang keempat. Nah, dari kita kan sudah menemukan persamaan 4, kemudian kita akan mengeliminasi lagi X dari persamaan 1 dan 3. Nah, tadi kan kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, kita tulis terlebih dahulu seperti yang langkah pertama untuk mengeliminasi X. Kita tulis dulu persamaannya. Nah, setelah itu kita akan menjadikan variabel itu sama nilai variabelnya, maka kita akan mengalihkan 1 dan kalikan 2. Nah, akan menghasilkan 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Kemudian bawah 2X plus 4Y plus 4Z sama dengan 10. Kemudian kita eliminasi dengan hasil X itu 0. Kemudian Y dikurangi 4Y sama dengan min 3Y. Kemudian Z dikurangi 4Z adalah min 3Z sama dengan min 6. Nah, ini akan menjadi persamaan yang kelima. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan 5, maka kita akan dapat mengeliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Nah, kita tulis terlebih dahulu persamaan yang tadi yang sudah kita dapatkan. Nah, karena kita akan mengeliminasi Y, maka kita akan menjadikan variabelnya Y itu sama, maka yang harus kita kalikan 3 dan yang bawah kita kalikan 5. Dengan hasil 5Y dikurangi 3Z sama dengan 66. Kemudian min 15Y dikurangi 15Z sama dengan min 30. Kemudian kita eliminasi, menghasilkan Y nya itu 0, kemudian Z nya mendapat min 18Z sama dengan 36. Kemudian kita mendapatkan nilai Z yaitu negatif 2. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan nilai Z yaitu negatif 2. Nah, dari yang tadi kita menggunakan metode eliminasi, kita menghasilkan Z sama dengan min 2, maka kita akan mensubstitusikan nilai Z sama dengan min 2 ke dalam persamaan yang keempat untuk mendapatkan nilai Z. Nah, kita tulis dulu persamaannya yaitu 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Nah, karena kita akan mencari Z, maka Z sama dengan min 2 kita masukkan Z sama dengan min 2, menghasilkan 5Y plus 2 sama dengan 22. 5Y sama dengan 22 dikurangi 2 sama dengan 5Y sama dengan dikurangi 20, dan mendapatkan hasil Y sama dengan 4.
Nah, kita kan sudah mendapatkan nilai Y dan nilai Z, maka kita akan mensubstitusikan Y sama dengan 4 dan Z sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan 1 untuk mendapatkan nilai X. Nah, kita masukkan terlebih dahulu persamaan yang pertama. Yaitu kita menggantikan Z dengan 4 dan Z dengan min 2. Dan hasilnya 2x plus 2 sama dengan 4 sama dengan 4. Kemudian 2x sama dengan 4 dikurangi 2, 2x sama dengan 2, dan menghasilkan x sama dengan 1. Maka kita dapat menghasilkan nilai X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke materi, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita lakukan tadi itu kan kita hanya mencari sistem persamaan linear saja. Namun di sini kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih lanjutnya itu kita terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Yang pertama yaitu kita dapat melakukan permisalan atau kita dapat memilih variabel. Nah, dalam melakukan permisalan itu kita dapat memisalkan, yaitu memisalkan X, Y, dan Z. Namun dalam melakukan permisalan itu tidak hanya selalu menggunakan X, Y, dan Z, melainkan kita juga dapat menggunakan permisalan yang lain, yaitu misalkan kita dapat menggunakan P, Q, dan R. Nah, jadi dalam melakukan permisalan itu tidak hanya dapat menggunakan X, Y, Z, melainkan juga dapat menggunakan variabel yang lain. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat membuat model matematika. Nah, dalam membuat model matematika itu kita dapat menggunakan variabel-variabel yang telah dipilih pada langkah pertama, yaitu kita dapat memodelkan matematika dari X, Y, dan Z atau P, Q, dan R atau sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita dapat menyelesaikan dan menafsirkan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi dalam menyelesaikan dan menafsirkan persamaan linear 3 variabel itu, sistem persamaan linear 3 variabel diselesaikan sehingga kita akan memperoleh nilai setiap variabelnya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan seperti yang tadi kita lakukan, seperti menggunakan 3 metode yang tadi, seperti eliminasi, substitusi, eliminasi, substitusi, untuk mendapatkan variabel X, Y, Z atau. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau sering disingkat dengan SPT-LDV. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari SPT-LDV ini? Tujuan kita untuk mempelajari materi ini yaitu yang pertama, diharapkan bisa mengetahui bentuk umum SPT-LDV. Nah, yang kedua untuk menentukan daerah penyelesaian dari SPT-LDV tersebut. Nah, langsung saja yang pertama yaitu bentuk umum SPT-LDV. Nah, jadi yang pertama yaitu kita harus
tahu dulu bentuk umum SPT-LDV tersebut, yaitu bentuk umumnya adalah AX plus B1Y C1 dan A2X plus B2Y C2. Nah ini untuk bentuk umum dari SPT-LDV. Nah, karena di sini pertidaksamaan, maka bintang ini nanti kita ganti dengan tanda pertidaksamaan, yaitu bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Nah, linear artinya itu dilihat dari variabelnya, apakah variabelnya berpangkat 1 atau tidak. Nah, kalau di sini itu pangkatnya 1, makanya dikatakan linear 2 variabel. Nah, linear 2 variabel itu berarti dia itu terdiri dari 2 variabel, yaitu X dan Y. Dikatakan sistem karena lebih dari 1 pertidaksamaan linear, di mana A, B, C-nya ini itu bilangan real. Nah, lanjut yang kedua, yaitu menentukan daerah penyelesaian dari SPT-LDV. Nah, untuk menentukan daerahnya itu ada beberapa langkah. Yang pertama, yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan atau fungsi. Caranya yaitu mengubah tanda pertidaksamaan yang kurang dari, lebih dari, sama dengan, lebih besar dari, sama dengan, ini menjadi tanda sama dengan begini, supaya ini fungsi pertidaksamaan terbentuk menjadi fungsi linear. Oke, langkah yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi. Untuk tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, grafiknya itu berupa garis utuh. Sedangkan untuk tanda pertidaksamaan lebih besar dari, lebih kecil dari ini, grafiknya berupa garis putus-putus. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu melakukan uji titik, di mana uji salah satu titik yang tidak terletak pada garis ke dalam pertidaksamaan. Jika bernilai benar, maka daerah tempat uji titik itu dibiarkan bersih. Jika benar, daerah titik dibiarkan bersih, sedangkan daerah sisi seberangnya itu diarsir. Nah, kebalikannya, jika bernilai salah, maka daerah titik uji diarsir dan daerah seberangnya dibiarkan bersih. Nah, setelah kita selesai melakukan uji titik ini, langkah selanjutnya itu menentukan daerah penyelesaian. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan berikut, yaitu ada sistem persamaan ini. Dari langkah awal tadi yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan atau fungsi. Caranya yaitu persamaan 2x plus 3y. Kan tadi di sini tanda pertidaksamaannya yaitu lebih kecil sama dengan. Nah, berarti ini kalau diubah menjadi persamaan, tinggal tandanya itu diubah menjadi sama dengan 6. Begitu seterusnya. X min y sama dengan 1. X sama dengan min 1. Y-nya sama dengan 0. Oke, lanjut langkah kedua. Nah, setelah tadi kita mendapatkan sistem persamaannya, langkah selanjutnya yaitu kita menggambar grafik. Caranya yaitu dengan menguji titik, di mana kita nanti mengganti setiap persamaan ini satu-satu. Sekarang yang pertama yaitu 2x plus 3y sama dengan 0. Di sini yang pertama kita harus mengganti x dengan sama dengan 0.
Langsung saja 2x plus 3y sama dengan 6. Tadi mengganti x sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 plus 3y sama dengan 6. 2 kali 0 habis, tinggal 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 3, dimana y nya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita mengganti y sama dengan 0, sama seperti tadi, yaitu dengan 2x plus 3y sama dengan 6. Tadi mengganti y sama dengan 0, berarti 2x plus 3 dikali 0 sama dengan 6. Maka 2x, karena 3 kali 0 hasilnya 0, maka ditiadakan saja, jadi x sama dengan 6 per 2, dimana x nya sama dengan 3. Nah, maka didapatkan tadi jika x-nya itu 0, maka y-nya adalah 2. Jika y-nya yang 0, maka x-nya 3. Begini. Oke. Nah, maka kita akan mendapatkan grafiknya seperti ini, yaitu 0,3 dan 2,0. Nah, karena tadi sudah diketahui titik koordinatnya yaitu 0,2 dan 3,0, maka kita langsung masukkan saja ke dalam titik koordinat. Untuk 0,2 berarti titiknya berada di sini ya, 0,2, dan 3,0 berarti titiknya ada di sebelah sini, 3,0. Nah, langkah selanjutnya, karena ini tadi masih persamaan 1, nah, kita masih lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu x min y lebih kecil 1. Berarti sistem persamaannya yaitu x min y sama dengan 1. Seperti tadi, yaitu mengganti x dengan 0 dan y-nya juga dengan 0. Jika mengganti x sama dengan 0, maka 0 min y sama dengan 1. Y sama dengan min 1. Dan mengganti y sama dengan 0, maka x min y sama dengan 1, y nya 0, jadi x kurangi 0 sama dengan 1, dimana x sama dengan 1. Nah, dari sini maka diperoleh koordinat untuk x nya 0, berarti koordinatnya 0,-1, dan untuk y sama dengan 0 berarti koordinatnya 1,0. Maka kita masukkan ke dalam sini, yaitu yang pertama 0,-1, titiknya berada di sini. Sini 0,-1, dan yang kedua 1,0. 1,0 berarti ada di sini. Ini 1,0. Oh iya, sebelum itu kita harus menentukan garisnya. Tadi yang pertama, persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 itu kita lihat sistem pertidaksamaannya. Lambang pertidaksamaannya itu ada sama dengannya atau tidak. Tadi di aturannya, jika ada misalnya lebih kecil sama dengan, berarti itu garisnya dari ketentuannya tadi, yaitu maka garisnya tidak putus-putus. Jadi bentuk garisnya garis lurus seperti ini saja. Nah, untuk yang kedua, persamaan yang kedua, kita lihat tandanya ini tidak ada sama dengannya, maka garisnya putus. Nah, untuk persamaan yang kedua, kita lihat tanda pertidaksamaannya, yaitu lebih kecil, tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya yaitu putus-putus. Seperti ini. Satu yang ini 2x plus 3y 6.
Nah, langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, kita melakukan uji titik. Melakukan uji titik. Caranya yaitu kita mengambil titik sembarang yang ada di daerah sini, tapi tidak boleh, titik itu tidak boleh yang ada berada sepanjang garis ini, garis lurus ini. Maka misalnya saja kita ambil 0,1. 0,1 kan tidak berada di garis lurus ini, entah yang ada di 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 atau x min y kurang dari 1. Kita ambil tadi 0,1. Nah, kita masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 6. Caranya gimana? Kita masukkan saja x-nya itu 0, berarti sini 2 dikali 0 ditambah y-nya itu 1, berarti 3 dikali 1 lebih kecil sama dengan 6. Kita hitung 2 kali 0, hasilnya 0, ditambah 3 kali 1, 3, lebih kecil sama dengan 6. Nah, apakah 3 lebih kecil sama dengan 6? Ya, pernyataan ini benar. Maka 0,1 di sini yaitu adalah daerah penyelesaian. Maka yang tidak mengandung 0,1 itu diarsir. Berarti karena di sini persamaannya yang diarsir, maka di sebelah sini ini kita arsir. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita masukkan uji titik ke persamaan yang kedua, yaitu 0,1 masukkan ke x min y lebih kecil 1. X-nya itu 0, y-nya itu 1. Berarti negatif 1 lebih kecil dari 1. Apakah itu benar? Oh, ternyata ini itu benar. Maka 0,1 ini adalah daerah penyelesaian. Maka daerah di luar 0,1 ini harusnya kita arsir. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, tadi kan kita belum selesai untuk pertidaksamaannya. Jadi yang selanjutnya yaitu x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Berarti x-nya berada di sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah sini ya. Nah, maka kita akan menggambar garis lurus. Sini x sama dengan negatif 1. Daerah yang X lebih besar sama dengan negatif 1. Karena yang diminta lebih besar dari negatif 1, berarti himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Oke, nah selanjutnya yaitu yang y lebih besar sama dengan 0. Berarti y-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diminta itu positif. Oh, sebentar, karena tadi yang diminta itu x lebih besar sama dengan negatif 1. Berarti kan berada di sebelah kanan, maka yang sebelah kiri kita arsir. Nah, setelah itu ada batas lagi tadi, yaitu y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0, berarti yang diminta yang atas, yang positif. Maka yang bawah kita arsir juga. Seperti ini. Nah, maka jadilah seperti ini ya. Nah, daerah yang bersih dari persamaan keempat-empatnya itu yaitu ada di sini. Dari sini ke sini, ke sini, sampai ke sini lagi. Nah, ingat ya, daerah penyelesaian dari himpunan pertidaksamaan itu daerah yang bersih, bukan yang diarsir. Jadi daerah penyelesaiannya di sini. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firman Andika. Di sini saya menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Pertama, apakah itu fungsi kuadrat?
Fungsi kuadrat adalah fungsi yang bakal terpilih variabelnya adalah 2. Ya, langsung saja dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Dan a adalah koefisien dari x, dan b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta, dengan x adalah variabel. Nah, di sini ada contoh dari suatu fungsi. Yang pertama ada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 2. Ini adalah fungsi karena a-nya tidak sama dengan 0 dan b dan c-nya adalah bilangan real. Kemudian contoh kedua ada fx sama dengan x kuadrat plus 2x. Ini juga termasuk fungsi karena a-nya tidak sama dengan 0 dan b dan c-nya adalah bilangan real. Kemudian fungsi ketiga fx sama dengan 3x plus 5. Ini bukanlah suatu fungsi karena a-nya sama dengan 0, sedangkan b dan c adalah bilangan real. Oke, kemudian ada bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Dengan a lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas. Sedangkan a kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Langsung saja contohnya. Ini untuk contoh skip by skip. Ini ada contoh suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dengan daerah domainnya x lebih dari sama dengan min 2 dan x kurang dari 4 dan x adalah bilangan real. Pertama x adalah min 2, maka fx-nya adalah 5. Kemudian untuk x sama dengan min 1, maka fx-nya adalah 0. Kemudian x sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan min 3. Dan x sama dengan 1, fx-nya adalah min 4. Dan x sama dengan 2, fx-nya adalah min 3. Kemudian x-nya 3, fx-nya sama dengan 0. Dan terakhir untuk x4, fx-nya adalah 5. Oke, langsung saja kita buat sketsa grafik. Sketsa grafik. Nanti di pause hukum. Yuk. Oke, kemudian kita langsung saja buat sketsa grafik dari fungsi yang tadi. Untuk x min 2, f-nya 5 berarti ada di sini. Kemudian x-nya min 1, f-nya 0 maka ada di sini. Dan untuk x-nya 0, f-nya min 3 ada di sini. Kemudian untuk x-nya 1, f-nya adalah min 2. Dan x-nya 2, fx-nya min 3 di sini. Dan untuk x-nya 3, fx-nya 0 ada di sumbu x. Dan terakhir x-nya 4, fx-nya 5 di sini. Maka kita tarik saja dari garis dari bukti tersebut, sambungkan dari titik ke titik, maka akan membentuk suatu parabola, di mana parabola tersebut terbuka ke atas, berarti A-nya itu lebih dari 0, maka terbukti. Kenalkan, nama saya Resti Madiawati. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Di sini kita akan mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Selain dengan bantuan grafik, kita bisa mencari titik potong grafik fungsi Y sama dengan
fx sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3 dengan sumbu y, sumbu x dapat dicari dengan menggunakan cara berikut. Grafik memotong sumbu x jika y sama dengan fx sama dengan 0, maka fx sama dengan 0, kemudian x sama dengan min 2x min 3 sama dengan 0, lalu difaktorkan menjadi x plus 1 dan x min 3 sama dengan 1, dan kita dapat mencari x ditambah 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 1. Kita peroleh x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Dengan demikian, maka grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3 itu memotong sumbu x di titik 1 min 1, 0 dan 3,0. Kemudian untuk titik potong grafik dengan sumbu y, kita bisa mencari dengan cara mensubstitusikan untuk x sama dengan 0 ke dalam fungsi y sama dengan fx, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ya, jadinya akan seperti ini. F0 pangkat 2 min 2 kali 0 min 3 sama dengan min 3. Dengan demikian, grafik fungsi y sama dengan fx x kuadrat min 2x min 3 itu memotong sumbu y di titik 0, min 3. Perhatikan bahwa min 3 itu merupakan konstanta dari fungsi y sama dengan fx x kuadrat min 2x min 3. Dengan demikian, secara umum grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan
x pangkat 2 plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0, memotong sumbu y di titik 0, c. Oke, di sini kita akan membahas mengenai fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu adalah memiliki pangkat, yaitu berupa fungsi. Misalkan 5x plus 1 ini adalah merupakan fungsi. Oke. Selanjutnya yaitu persamaan fungsi eksponen. Persamaan fungsi eksponen. Persamaan fungsi eksponen yang memiliki basis yang sama. Untuk yang pertama adalah a pangkat fx sama dengan 1. Nah, di sini dengan ketentuan a-nya lebih besar dari 0. Atau kata lain, a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Mengapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a di-nolkan, nanti 0 pangkat berapapun hasilnya akan 0. Oke, dengan syarat a tidak sama dengan 0. Maka dari itu nanti fx akan sama dengan 0. Mengapa bisa fx sama dengan 0? Oke, kita langsung ke contoh saja. Contoh. Di sini ada soal 3 5x min 10 sama dengan 1. 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1. Ini sudah sama, berarti basisnya a-nya itu adalah 3. Pangkat atau fungsi eksponennya itu 5x min 10 dan sama dengan 1. Di sini sudah sama seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 pangkat 5x min 10. Nah, karena ini kita membicarakan mengenai basis sama, jadi kita buat dulu di sini basisnya itu kan 3, berarti 3. 1 itu berapa pangkat 3 pangkat berapa ya supaya bisa jawabannya 1, yaitu 3 pangkat 0, karena semua angka jika dipangkatkan 0 jawabannya 1. Setelah itu, setelah basisnya sama, lalu kita samakan ini fx sama dengan 0, berarti di sini fx-nya 5x min 10 sama dengan 0, sudah terbukti. Selanjutnya untuk mencari x, untuk menghilangkan negatif 10 kita tambah 10 di ruas kiri menjadi 5x. Untuk di sini ruas kanan juga kita tambah 10. Nah, untuk mencari x kita bagi 5 ruas kiri. 10 juga kita bagi 5 menjadi 2. Maka dari itu jawaban himpunan penyelesaiannya adalah 2. Untuk yang kedua adalah persamaan fungsi eksponen dengan basis yang sama, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Nah, di sini basisnya sudah sama, pangkat yang di sini berbentuk fungsi, yang di sini berbentuk konstanta. Dengan syarat sama, seperti tadi bahwa a itu harus lebih besar dari 0, dengan kata lain bahwa a itu tidak sama dengan 0. Oke, di sini akan menghasilkan fx sama dengan p. Nah, kita akan membuktikan ini, fx sama dengan p. Oke, ada contoh soalnya. Contohnya yaitu 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 1/32. Nah, langkah pertama adalah kita samakan dulu basisnya. Kita tulis lagi, 1/32 itu 1/32
2 pangkat 5. Kalau kita ubah menjadi ke atas, yaitu kita jadikan negatif 2 pangkat min 5. Nah, 2 pangkat min 5. Lalu ini sudah sama basisnya. Di sini berarti kita sudah menemukan basis yang sama. Setelah itu kita lanjutkan dengan fx sama dengan p. Berarti fx di sini 2x min 7. P di sini negatif 5. Nah, di sisi kiri pangkatnya itu berbentuk fungsi, di sisi kanan pangkatnya berbentuk konstanta. Setelah itu kita untuk mencari x di sini berarti kita harus habiskan negatif 7 dengan kita tambah 7 menjadi 2x. Sisi kanan, ruas kanan juga kita tambahkan 7, negatif 5 tambah 7 2. Nah, untuk mencari x supaya menjadi x berarti di sini kita bagi 2 ruas kiri. Ruas kanan juga kita bagi 2 menjadi 1. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah 1. Yaitu persamaan fungsi eksponen yang ketiga yang berbasis sama. Nah, di sini a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, di sini sama-sama berpangkat, pangkatnya itu berbentuk fungsi. Nah, seperti di atas. Oke, di sini juga sama syaratnya, yaitu a lebih besar dari 0. Dengan kata lain, a tidak boleh sama dengan 0. Ingatkan kembali kenapa a tidak boleh sama dengan 0. Karena jika a ini adalah 0, maka 0 dipangkatkan berapapun akan jawabannya 0. Lalu di sini akan menghasilkan fx sama dengan gx. Oke, lanjut ke soal. Contoh soal 9 pangkat x kuadrat plus x sama dengan 27 pangkat x kuadrat min 1. Oke, ini kita harus samakan dulu basisnya. Nah, di sini tuh 9 itu adalah 3 pangkat 3. Kita kalikan kan basisnya 9 itu 3 pangkat 2. Kita kalikan x kuadrat plus x. Di sini 27 itu 3 pangkat 3 dikalikan x kuadrat min 1. Setelah basisnya sama, kita peroleh fx sama dengan gx. Di sini fx-nya ini kita kalikan 2x kuadrat plus 2x sama dengan 3x kuadrat min 3. Biasa kita sederhanakan, kita cari untuk x-nya. Di sini akan menjadi 3x kuadrat min 2x kuadrat min 3 min 2x sama dengan 0. Sama seperti tadi, misalkan untuk menghilangkan 2x kuadrat, di sini dikurangi 2x kuadrat, sana dikurangi 2x kuadrat. Untuk mengurangi 2x, di sini kita kurangi 2x, di ruas kanan kita kurangi 2x, dan di sini ada min 3 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan seperti biasa. X kuadrat x min 3 itu adalah 3 kali 1. Bisa di sini 1, sini 3. Karena di sini min, nanti di sini dan di sini ada yang berbeda. Jadi ini tandanya ada yang salah satu plus, atau di sini min, atau kebalikannya. Kita coba-coba aja. Di sini kita min, sini plus. Coba kita cocokkan dulu. X kuadrat 1x min 3x min 2x. Min 3 kali 1 min 3 sudah benar. Selanjutnya kita cari untuk, nah di sini x pertama itu x min 3 sama dengan 0. X-nya berarti 3. X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya min 1. Himpunan penyelesaiannya dari yang terkecil, min 1,3.
Ya, tadi mengenai persamaan fungsi eksponen, yaitu grafiknya, grafik fungsi eksponen. Dalam grafik ini bentuk umumnya adalah fx sama dengan a pangkat x, dengan a-nya di sini adalah basis. Nah, di sini namanya basis. Ada syaratnya. Syaratnya yaitu a lebih besar dari 0, a tidak sama dengan 1. Nah, terus a ini lebih besar dari 0 kurang dari 1. Grafik fungsi eksponen ini pasti simetri terhadap sumbu Y. Nah, di sini dalam grafik ini, dalam grafik fungsi eksponen ada dua jenis, yaitu grafik ke atas. Dengan ciri bahwa A-nya nanti lebih besar dari 1. Atau biasa disebut namanya adalah monoton naik. Untuk yang kedua, grafik ke bawah. Dengan cirinya, A itu lebih besar dari 0, A itu kurang dari 1. Atau biasa disebut monoton turun. Kita langsung saja masuk ke contoh 1. Contoh. Ini tak kasih contoh satu aja. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Untuk contoh pertama adalah FE 2 pangkat X. Nah, tadi dari melihat ini 2 pangkat X, kita lihat di sini bahwa A itu basis, ini berarti basisnya 2. Sebelum kita menggambar grafiknya, kita sudah dapat mengetahui bahwa basis ini kan 2 itu lebih besar dari 1, maka nanti gambar grafiknya itu nanti akan grafik ke atas. Nah, coba kita buktikan nanti ya. Monoton naik. Nah, coba kita buktikan. Selanjutnya yaitu kita buat X sembarang X. Nah, sembarang X kita buat di sini dari min 3, min 2, min 1, 0. 1, 2, 3. Nah, di sini juga bebas untuk menentukan X-nya. Nah, kita masukkan ke fungsi untuk mencari Y. Fx itu kan sama dengan Y di sini ya. Untuk mencari Y di sini 2 pangkat X, berarti 2 pangkat negatif 3. Itu 1/8. Terus 2 pangkat negatif 2, yaitu 1/4. 2 pangkat negatif 1, setengah. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Nah, di sini akan menghasilkan X, Y-nya. Untuk yang ini X, Y berarti min 3,1/8. Terus ada lagi dengan di sini min 2,1/4. Terus min 1,5, 0,1. Terus 1,2, 2,4, 3,8. Nah, dengan kita memperoleh titik-titik ini, titik koordinat ini, kita akan menentukan grafiknya. Selanjutnya di sini sudah tersedia ada X dan Y. Kita masukkan saja karena dengan X sama dengan min 3. Nah, di sini Y-nya 1/8. 1/8 itu sama dengan 0,125. Jadinya separuhnya setengah. Nah, separuhnya setengah sini, separuhnya lagi di bawahnya. Nah, kira-kira di sini ya. Terus selanjutnya adalah
min 2 1/4. Dengan X-nya min 2, itunya adalah Y-nya 1/4. 1/4 itu 0,25. Setengahnya ini, nah setengah. Nah, di sini kira-kira agak naik sedikit. Terus dengan X negatif 1, Y-nya setengah. Nah, di sini kira-kira. Lanjut dengan X-nya 0, Y-nya 1. Nah, titik temunya di sini. Dengan X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. Di sini titik temunya. Terus X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4. Di sini. X-nya 3, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 8. Nah, di sini akan kita lalu kita sambung saja titik temu tadi. Nah, kita akan ke atas terus sampai tidak terhingga. Dan di sini kita gambarkan bahwa grafik ini adalah grafik ke atas atau dengan kata lain monoton naik. Jadi ini terbukti. Untuk kita disuruh menentukan asimtot. Nah, asimtot itu adalah, diingat bahwa asimtot adalah garis yang mendekati kurva. Nah, di sini kan garis yang mendekati kurva itu adalah garis ini kan. Nah, garis ini itu adalah sumbu X. Jadinya asimtotnya adalah sumbu X. Selanjutnya domain. Domain daerah asal kita lihatnya di bagian yang X-nya. Nah, di sini min 3, nanti kita bisa menuliskan min 3, min 4 dan seterusnya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi, dengan kata lain bahwa domainnya ini adalah X, di mana X itu adalah X lebih besar dari negatif tak hingga dan juga kurang dari tak hingga. Dengan X, syaratnya X adalah elemen, dengan X adalah elemen dari bilangan real. Nah, di sini domainnya ini. Terus ringnya daerah. Kita melihat Y-nya. Nah, di sini Y-nya dimulai dari angka berapa di situ? Y-nya. Y di sini tadi kan asimtotnya sumbu X ya. Y di sini hasil lebih besar dari 0. Nah, dengan Y di mana Y itu lebih besar dari 0. Nah, di sini kan Y-nya lebih besar dari 0. 1/8. Dan nanti akan menuju ke atas terus tanpa batas. Maka dari itu Y-nya itu kurang dari tak hingga. Dengan Y elemen dari bilangan real. Oke, cukup sekian mengenai fungsi eksponen yang tadi kita sudah bahas, yaitu yang pertama adalah persamaan fungsi eksponen dan yang kedua ini adalah grafik. Oke, nanti juga bisa kita teman-teman bisa explore mengenai grafik. Kalau ini kan monoton naik, nanti bisa dicari bagaimana untuk monoton turun. Diingat bahwa monoton turun adalah tadi apa? Basisnya itu A lebih besar dari 0 tetapi A kurang dari 1. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.